Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu Komunikasi Bisnis Islam, dengan tema Komunikasi Bisnis Islam dalam Tata Kelolaan Pemerintahan. Dengan saya sendiri, Saskia Azahra, sebagai moderator, dan Sekar Sari sebagai pewawancara pertama, Salsabila Khaizuran sebagai pewawancara kedua, Nurul Rahmi sebagai pewawancara ketiga, dan Rahmawati sebagai pewawancara terakhir. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Hendra Purnama Putra SE, MAP, yang menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat. Beliau memiliki pengalaman yang luas di bidang pengawasan dan administrasi pemerintahan. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tema kita hari ini, yaitu Komunikasi Bisnis Islam dalam Tata Kelolaan Pemerintahan. Langsung saja pada pewawancara pertama, Sekar Sari, silakan mengajukan pertanyaan. Baik Pak, saya Sekar Sari izin bertanya, bagaimana Bapak memahami esensi komunikasi bisnis Islam dalam pengelolaan dan pengawasan organisasi pemerintahan di era digital saat ini? Baik, dalam pandangan saya terhadap esensi komunikasi tentang bisnis Islam yang diterapkan, khususnya saat ini saya bekerja di Pemerintah Kabupaten Jatamiang. Hal itu saya dapat contohkan kepada adik-adik di BUMK, Badan Usaha Milik Kampung, yang mengelola bisnis saat ini. Kenapa Badan Usaha Milik Kampung itu kan didirikan untuk sebagai salah satu pendapatan desa, dan pengelolaan bisnisnya saat ini kan masih belum secara menyeluruh menerapkan konsep syariat, masih separuh-separuh konvensional dengan syariat. Nah, itu sangat tidak relevan, apalagi kita di Aceh sekarang ini sudah ada kanun syariat Islam dan bank pun sudah menganut syariah. Seharusnya sistem syariah itu kan dia mudharabah bagi hasil, tapi yang dilakukan oleh baik itu di pemerintah Kabupaten Jatamiang, Kota Langsa maupun Aceh Timur, pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung masih semi menganut sistem syariah, dan saya lihat masih mereka mengelola dengan sistem konvensional yang mengutamakan profit, tidak memperhitungkan antara berjalannya bisnis, perhitungannya keuntungan berapa. Nah, secara mudharabah itu kan jelas dia pembagian hasil secara syariah. Nah, konsensi yang diterapkan komunikasi, kami melakukan pengawasan, kami hanya melakukan pembinaan, mengarahkan mereka supaya betul-betul full syariah ke depannya. Begitu aja. Terima kasih untuk Bapak Hendra Purnama Putra telah menjawab pertanyaan dari pewawancara pertama kami. Selanjutnya, pewawancara kedua, silahkan mengajukan pertanyaan. Saya Salsabila Khaizuran, izin bertanya Pak terkait studi kasus praktis. Bisakah Bapak berbagi pengalaman nih terkait tantangan atau keberhasilan dalam penerapan etika komunikasi bisnis Islam di lingkungan kerja, khususnya di inspektorat? Baik, keberhasilan tentang bisnis Islam, kalau di inspektorat itu dia kan tupoksinya pembinaan dan pengawasan. Jadi kami melakukan pengawasan. Nah, penerapan bisnis Islam itu seperti ada tadi saya sudah sampaikan di Badan Usaha Milik Kampung. Keberhasilan dilakukan, ada beberapa kampung yang sudah berhasil dengan konsep bisnis syariah, seperti BUMK di Kecamatan Tenggulun, Kampung Selamat. Mereka sudah berhasil, pembagiannya sudah sesuai dengan syariah, mudharabah, dan keuntungan mereka juga pembagiannya disumbangkan, kembalikan ke masyarakat lagi. Jadi manfaat dari BUMK itu Badan Usaha Milik Kampung benar-benar dirasakan oleh masyarakat, apalagi pengelolaan sesuai dengan syariat. Itu nama Pak Datuk Penggurunya Herman. Kalau kalian adik-adik mau mencontoh, saya bisa fasilitasi tentang untuk melihat bisnis kampung yang sudah berjalan berhasil secara syariat. Nah, inspektorat dalam hal ini melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pengelolaan kegiatan tersebut. Oke? Selanjutnya, ke pewawancara ketiga, Nurul Rahmi. Baik Pak, saya ingin bertanya terkait perbandingan dengan konvensional. Menurut Bapak, apa perbedaan antara konvensional, apa perbedaan antara bisnis konvensional dengan bisnis ekonomi syariah? Baik, kalau konvensional dia kan sudah jelas profit oriented. Apa yang dikeluarkan dan diakadkan dari awal itu flat. Nah, kalau syariat kan enggak, sesuai dengan kesepakatan keuntungan hasilnya.
secara syariat yang diajarkan dengan dari agama Islam, sistem-sistemnya sangat jauh berbeda. Kalau konvensional dia tidak mempedulikan bagaimana keuntungan perusahaan, keuntungan atau debitur. Tapi kan syariat enggak, dia melihat kembali apa permasalahan terjadi sehingga dia berugi bisnisnya tersebut. Apabila merugi dicari solusi untuk dibangkitkan lagi bisnisnya tersebut supaya apa yang dikeluarkan dikelola secara syariat itu betul-betul berjalan sebagaimana mestinya. Ada lagi? Prawawancara terakhir kita, silahkan. Baik Pak, saya Rahwati ingin meminta saran dan tips dari Bapak bagi mahasiswa yang ingin berkarir dalam bidang komunikasi bisnis Islam, terutama di sektor pemerintahan atau pengawasan. Baik. Nah, kalau saran, trik dan maksudnya motivasi untuk kalian ke depannya selaku mahasiswa penerus generasi Indonesia ke depan, apalagi di 2045 nanti Indonesia menuju Indonesia Emas. Yang paling pertama itu adalah integritas kalian. Komunikasi, kalau integritas kalian, komunikasi kalian baik, kalau integritas kalian nggak baik itu nggak ada apa-apanya. Ulama pernah bilang, yang paling penting sebelum kita belajar adab etika. Kalau etika kita baik, pasti hasilnya baik. Nah, yang paling utama itu kalian etika dulu kalian bentuk selaku mahasiswa penerus generasi emas Indonesia ke depan. Kalau etika kalian udah baik dalam melakukan komunikasi dengan siapapun, lawan bicara kalian pasti kalian akan baik. Karena apa? Attitude itu paling utama, yang paling utama. Kepintaran itu kalau menurut saya pribadi itu nomor 2. Pintar itu bisa belajar. Kalau attitude itu susah, karakter. Jadi semua baik itu di pemerintahan, pengelolaan bisnis, kebetulan juga saya ada membangun bisnis kecil-kecilan. Saya dalam merekrut tenaga kerja, yang pertama itu attitude dan kejujuran. Masalah kinerja dengan seiring waktu, semua perusahaan, baik itu di perusahaan swasta, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, khususnya pemerintah nasional, semua itu untuk pengembangan SDM itu ada dibiayai, tapi nggak ada untuk peningkatan attitude. Nah, ini harus kalian sampai mata-matang dan mendalam. Attitude itu nggak pernah ada dalam core bisnis apapun. Yang ada penambangan SDM. Tujuannya apa? Supaya kalian kerja lebih baik. Jadi hal utama yang harus kalian tumbuhkan di diri kalian, integritas dan berattitude. Cukup 2 itu aja. Kalian pegang dalam-dalam, kalian implementasikan untuk menuju Indonesia Emas. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Hendra Purnama Putra SEMAP atas ilmu dan insight yang telah diberikan. Terima kasih sekali lagi untuk wawancara kami. Kesimpulan singkat dari wawancara ini adalah komunikasi Islam menekankan sifat kejujuran, integritas, dan etika dalam berkomunikasi. Hal ini penting agar hubungan kerja berjalan dengan baik dan bisa dipercaya. Komunikasi ini berbeda dari komunikasi biasa karena lebih mengutamakan nilai moral dan keberkahan. Narasumber juga memberi saran agar mahasiswa terus belajar prinsip komunikasi bisnis, terutama melalui etika dan kejujuran dan integritas, agar sukses dan berkarir dengan baik di bidang pemerintahan atau bisnis. Kami akhiri, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.